kita masih bisa ibadah secara online sekarang, walaupun online tapi kita harus tetap semangat nih. Dan kalian pasti udah mulai sekolah juga kan? Tentunya kalian juga harus tetap rajin belajar ya, dan selalu semangat terus walaupun online belajarnya. Sekarang kita mau berdoa, kita mau bersyukur sama Tuhan kita masih bisa ibadah pada hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami masih bisa ibadah secara online Tuhan, untuk beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu dan menyanyikan pujian bagi-Mu. Sebentar kiranya Kau tolong berkati kebaktian kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, melangi, alangkah indahmu, twinkle, twinkle, little star. Wah, adik-adik, ciptaan Tuhan itu indah banget ya. Tuhan ciptain alam semesta buat kita, untuk kita nikmati, dan kita harus jaga itu semua. Tuhan ciptain cakrawala, alam, bintang, bulan, bahkan matahari pun Tuhan kasih buat kita. Kita nyanyikan lagu ini ya, Cakrawala Bintang. Bangkit berdiri ya. Seperti Tuhan juga mengasihi kita, kita juga harus mengasihi semuanya. Kita mau angkat satu pujian. Sebelum itu, Lausa panggil dulu teman Lausa buat nemenin ya. Lausa, kita nyanyikan pujian ini ya. Oke, Lausa. Perasaannya ada di hatiku.
Lawan katanya besar, kecil. Tapi kalau lawan katanya gelap, apa ya? Adik-adik di rumah tahu nggak? Lawan katanya gelap itu remang-remang? Bukan, remang-remang itu sama aja kayak gelap. Terus apa? Hitam? Bukan juga. Yang benar adalah apa? Tahu nggak? Iya benar. Lawan kata gelap itu adalah terang. Seperti lagu ini, kita mau nyanyikan lagu kita harus menjadi terang bagi semua, bagi sesama kita. Kita harus menjadi terang bagi sesama kita, mencerminkan hal-hal baik, selalu taat terus kepada Tuhan. Sekarang adik-adik duduk yang rapi, kita mau dengerin firman Tuhan, oke? Firman Tuhan. Hai adik-adik, gimana? Kalian udah memuji mengingatkan nama Tuhan? Kita udah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, dan kami sudah memuji mengingatkan nama Tuhan. Tuhan berkati sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami agar kami boleh mengerti tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, datang Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pada minggu ini Laos akan membawakan firman Tuhan tentang memberi persembahan. Kalian pasti sudah sering kan memberi persembahan pada minggu-minggu lalu. Nah, kalian tahu nggak arti dari memberi persembahan? Nah, Laos coba kasih tahu ya. Makna dari memberi persembahan itu suatu bentuk dari ucapan syukur kita pada Tuhan, pada Allah. Selain itu, makna lainnya yaitu memberi itu suatu bukti kasih kita pada Tuhan. Nah, contohnya yaitu Allah. Allah yang begitu mengasihi kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Nah, karena kita memberi persembahan, apa sih persembahan yang Tuhan mau dari kita yang menyenangkan hati Tuhan? Coba kita buka kitabnya ya, di Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Saya bacakan ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia masukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata pada mereka, "Aku berkata padamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, dari pembacaan firman ini kita bisa belajar tentang janda miskin. Nah, kita lihat janda miskin ini memberi persembahan hanya 2
2 peser. Nah, pada zaman dulu mata uang itu jumlahnya yang paling kecil. Mungkin kalau sekarang bisa dihitung beberapa ratus perak atau berapa ribu. Nah, kita lihat Tuhan memuji janda miskin ini. Tuhan bilang kalau janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memberikan persembahan. Jadi Tuhan nggak melihat jumlahnya. Jadi yang Tuhan lihat itu dari hati kita dalam memberi persembahan itu. Apakah kita memberi yang paling terbaik atau memberi setengah-setengah? Nah, dilihat janda miskin ini memberi hanya 2 perak, tapi Tuhan Yesus memujinya karena janda miskin ini memberi seluruh nafkahnya. Sedangkan orang kaya memberi dari kelimpahannya. Saya kasih contoh ya. Kalian mungkin kasih uang jajan seminggu 500 perak. Nah, Lause dapat uang seminggu 1 juta. Nah, pada saat memberi persembahan, kalian memberi uang 500 perak itu. Kalian tabung uang jajan itu sama seminggu, lalu kalian pas persembahan kalian berikan 500. Tapi Lause kasih hanya 10.000. Dari nominalnya itu pasti lebih besar 10.000 dari 500 perak. Tapi yang Tuhan puji itu kalian memberi seluruhnya. Selama uang jajan sama seminggu 500 perak kalian kasih semuanya. Sedangkan Lause dari 1 juta hanya memberikan 10.000. Nah, jadi Tuhan melihat hati kita dalam memberi persembahan. Nah, itu yang Tuhan sukai dari memberi persembahan. Nah, kita kembali lagi di ayat 41. Saya bacakan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Nah, di sini Allah memperhatikan setiap pemberian kita, baik kita kasihnya kecil atau besar, kita nggak boleh minder atau apa karena kita kasih kecil. Karena Tuhan selalu memperhatikan apa yang kita kasih. Nah, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar kalau dalam memberi persembahan kita harus memberi yang terbaik. Nah, jadi dalam contohnya lagi, kalau kita memberikan hadiah pada orang yang kita kasihi, pasti kita memberikan yang orang itu suka. Gak mungkin kita kasih yang orang itu gak suka. Contohnya orang itu gak suka dengan main sepak bola, kita gak mungkin kasih bola sama dia. Pasti kita kasih barang-barang yang dia sukai. Sama dengan Tuhan. Kalau kita ngasih Tuhan, pasti kita akan memberi yang Tuhan sukai. Nah, yaitu yang Tuhan sukai itu yaitu yang terbaik dari kita. Nah, sekarang kita akan tutup firman ini dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kiranya kami agar boleh terus belajar Tuhan dalam memberi persembahan Tuhan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, mari kita berikan kepada Tuhan apa yang terbaik yang pernah kita miliki di dalam kehidupan kita. Pakaian atau apapun yang kita anggap terbaik. Nah, kebetulan minggu depan kita akan kunjungan. Mari kita kumpulkan sesuatu yang paling terbaik dan kita persembahkan ke panti asuhan, dan terutama di Bandung, Jakarta, dan coba adik-adik pilihlah apa yang kita miliki yang paling baik dan kita saling berbagi supaya Tuhan kita senang dan Tuhan sangat-sangat bangga melihat kita.
Aku mau menikah dengan aku ah. Aku kan punya banyak mainan. Mereka pasti senang. Aku kan punya banyak alat tulis yang masih baru lagi. Aku mau kasih ke teman-teman di panti asuhan, pasti mereka senang. Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Keluarga kami sederhana. Tapi aku punya beberapa buku cerita tentang Tuhan Yesus. Aku akan berikan kepada teman-teman di panti asuhan supaya mereka juga bisa mengenal Engkau. Nah, saatnya aku membeli mainan yang akan aku persembahkan. Yang ini terlalu bagus. Kalau yang ini mahal sekali. Yang ini kan buat luar negeri. Nah, yang ini saja. Aku sudah bosan memainkannya. Dan lagi mainannya sudah kuno. 2. Ini alat-alat tulis yang aku punya. Semoga teman-teman di panti senang terimanya dan bisa berguna untuk mereka. Ini untukmu ya Tuhan. Tuhan, aku tidak punya mainan ataupun sesuatu yang berharga selain buku ini. Sebenarnya aku sangat menyukai buku ini. Buku ini menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus. Tapi untukmu ya Tuhan dan untuk teman-temanku agar mereka mengenal Engkau, kupersembahkan buku ini. Terimalah persembahanku ya Tuhan. Terimalah persembahanku ya Tuhan. Aku malu ya Tuhan, cuman ini yang bisa kupersembahkan. Semoga Tuhan berkenan. Senangnya ya bisa mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Aku berikan alat tulisku yang masih baru untuk teman-teman di panti asuhan. Semoga berguna ya buat mereka. Tadi Elsa bilang kita harus berikan yang terbaik. Aku malu dan menyesal tidak menggunakan kesempatan ini dengan memberikan mainanku yang bagus-bagus. Aku berikan yang kurang bagus. Ampuni aku ya Tuhan. Aku akan belajar memberikan yang terbaik. Aku juga rindu untuk memberikan hidupku buat Tuhan, bukan hanya barang saja. Kiranya Tuhan berkenan. Oke adik-adik, tadi kalian sudah dengar firman Tuhan kan? Kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya harta kita, tetapi seluruh hidup kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini ya. Oke, gerakan ya. Bermasker kau tak butuh, harta benda kau tak perlu. Tuhan mau dan rindukan
dan hari graduation. Jadi adik-adik jangan terlewatkan ya. Minggu depan kita harus rayain bersama di